istilah glossolalia dan xenolalia di dalam video saya terdahulu, saya ingin menjelaskan sedikit istilah ini muncul dari mana. Istilah glossolalia itu adalah dari seorang yang bernama Johann Friedrich Kluger. Dia adalah seorang orang Jerman yang mempopulerkan istilah ini pertama kali pada lebih ke abad 18. Dan kemudian itu muncul kembali oleh seorang yang bernama Frederick Farrar. Dia adalah seorang ahli filologi, dia yang meneliti mengenai etimologi, mengenai kata dari mana kata itu berasal. Dan dia adalah seorang pengagum dari Charles Darwin, yang adalah seorang pencetus teori evolusi. Dia berkawan baik. Jadi ini istilah yang disebut dari glossolalia itu, satu perkataan yang tidak dapat diterjemahkan, yang tidak dimengerti oleh manusia. Kemudian ada seorang lagi yang bernama William J. Samarin. Dia hidup pada tahun 1926 sampai 2020. Dia itu seorang ahli linguis, artinya dia ahli linguistik, seorang ahli bahasa. Ini dia yang mempelajari mengenai berbahasa lidah ini, bahasa roh ini dari berbagai sudut pandang, termasuk juga dari budaya-budaya kuno, dari suku-suku kuno yang banyak mereka berglossolalia, kata dia, bahwa itu mereka berkata-kata di dalam ketidaksadaran, dalam status yang tidak sadar gitu, yang mungkin dalam bahasa Inggris disebut trans. Ini dia sangat mahir mempelajari di dalam bidang ini, dan dia mengatakan bahwa bahasa yang disebut dengan glossolalia itu sebenarnya bukan bahasa. Ini yang dikatakan oleh William J. Samarin. Itu bukan bahasa, karena tidak dapat diterjemahkan dan tidak ada satupun manusia yang dapat mengerti. Muncul istilah yang xenolalia. Xenolalia ini adalah muncul tidak jelas dari mana, tapi kira-kira muncul itu di akhir abad ke-19 dan awal abad yang ke-20. Dan dipopulerkan oleh seorang yang bernama Charles Richet. Dia adalah seorang ahli fisiologi dan dia meneliti banyak mengenai paranormal. Dia meneliti mengenai telepati, indera yang keenam, yang dia sebut sebagai metapsychic, atau mungkin sekarang lebih populer dengan istilah parapsikologi. Dan kemudian ini yang menjadi akar dari munculnya psikologi. Nah, inilah orang-orang yang memunculkan ini. Jadi dia meneliti hal-hal yang bersifat paranormal. Nah, yang saya agak bingung kenapa kedua istilah ini dipakai, karena dua istilah glossolalia dan xenolalia ini tidak pernah ada di dalam Alkitab. Yang di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, maupun juga di dalam 1 Korintus, kedua surat yang ditulis oleh Rasul Paulus menggunakan dua istilah yang sama, yaitu dari akar kata glosa, dan itu tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi yang ingin saya sampaikan di sana adalah kita harus mempelajari kalau satu surat yang ditulis, kita harus meneliti dengan sangat cermat apa yang dimaksud di dalam surat itu. Kita tidak dapat membaca sepotong-sepotong, tapi kita harus membaca secara utuh, dan kita baru mengambil satu gambar besarnya apa yang ingin disampaikan di dalam surat itu. Kita bisa mengerti kenapa surat itu ditulis. Ada berbagai tanggapan bahwa surat itu mungkin ditulis untuk sebagai nasihat, atau juga mungkin sebagai satu koreksi, atau juga bisa juga menjadi satu surat teguran, atau juga satu surat yang mengingatkan. Jadi banyak hal di dalam surat itu yang kita harus pelajari dengan sungguh-sungguh. Kenapa surat itu ditulis, dan apa maksud dan tujuan surat itu ditulis kepada pembacanya? Siapa penerima surat itu? Nah, kita tahu bahwa di dalam 1 Korintus itu adalah surat yang ditulis kepada jemaat Korintus. Nah, jemaat Korintus ini siapa? Apa latar belakang mereka? Mereka adalah orang-orang yang kebanyakan itu dari latar belakang non-Yahudi. Mereka dari latar belakang Yunani
yang memang mereka adalah penyembah berhala. Dan kalau kita lihat, memang di dalam kegiatan mereka ini, pada zaman itu ada banyak dewa-dewa yang mereka percayai. Makanya kalau kita melihat itu, Paulus menulis surat itu, dia banyak mengkritik sebenarnya. Kalau kita membaca dengan teliti dari awal 1 Korintus itu, dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13, di situ ada favoritisme. Ada satu yang bilang aku dari golongan Apolos, yang lain bilang aku dari golongan Paulus, yang lain satu lagi bilang aku dari golongan Kefas, yang maksudnya adalah Petrus, dan aku dari golongan Kristus. Jadi kita bisa melihat di sini adalah mereka ini mempunyai favoritisme yang terpecah-pecah. Jadi jemaat ini jemaat yang terpecah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4, Paulus jelas menulis jemaat ini masih duniawi, belum dewasa dalam Kristus. Di ayat yang kedua dia katakan, susulah yang kuberikan padamu, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kata sekarang pun itu artinya pada saat Paulus menulis 1 Korintus itu, status mereka itu masih bayi rohani, masih manusiawi, sangat duniawi. Di ayat ketiga Paulus melanjutkan, kamu masih manusia duniawi, di antara kamu ada yang iri hati dan ada perselisihan. Jadi memang banyak sekali masalah yang kita lihat di dalam jemaat yang ada di dalam 1 Korintus ini. Kita lanjutkan di 1 Korintus 5 ayat 1 dan 2, ada percabulan di sana. Jadi kita lihat bangsa-bangsa ini, mereka bilang mengenal Allah, tapi hidup mereka itu sangat amburadul kalau kita mau katakan seperti itu. Jadi ada seorang yang dikatakan dia hidup dengan istri ayahnya. Mungkin istri ayahnya maksudnya ibu tirinya ya. Jadi ayahnya mungkin kawin lagi, jadi dia berhubungan dengan istri ayahnya. Bayangkan satu moral yang betul-betul sangat kacau balau di dalam jemaat 1 Korintus ini. Di dalam 1 Korintus 6 juga kita bisa melihat ada banyak perselisihan dengan orang lain yang mereka waktu mereka berselisih di situ, mereka bukan cari kepada orang sesama orang kudus, sesama mereka orang percaya, tetapi mereka minta pertolongan, minta nasihat kepada orang kafir. Jadi kita bisa melihat di sini memang mereka ini masih sangat duniawi sekali, bukan sesuatu yang harus dicontoh dari mereka. Nah, kita lihat juga teguran Paulus karena jemaat di sini sering mereka ini kawin cerai. Itu yang ada di dalam 1 Korintus 6. Paulus menegur mereka. Dalam 1 Korintus 11 ayat 7, 20-22, Paulus juga mengingatkan mereka. Mereka tuh bahkan perjamuan kudus itu dengan sembarangan. Paulus tegur di sini. 1 Korintus 12 ayat 2-3, latar belakang jemaat Korintus ini, mereka adalah penyembah berhala seperti saya katakan tadi. Tidak ada seorang pun yang, jadi Paulus bilang bahwa dulu mereka ini seperti begini. Jadi Paulus baru membuka latar belakang mereka di sini di 1 Korintus 12 ini, bahwa mereka itu dulu mereka adalah penyembah berhala dan tidak ada seorang pun, Paulus katakan, bisa berkata-kata oleh Roh Allah bahwa terkutuklah Yesus. Mana mungkin seorang yang percaya bisa berkata terkutuklah Yesus? Pasti ini ada dalam keadaan atau dalam kondisi yang tidak sadar atau tidak dapat mengendalikan diri, atau trans di dalam bahasa Inggrisnya. Dan ada juga yang mengatakan Yesus adalah Allah. Dari mulut yang sama bisa mengatakan Yesus adalah Allah, dan dari mulut yang sama bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Itu pasti ada sesuatu yang tidak beres di situ. Pasti ini bukan adalah jemaat yang patut dicontoh atau patut diteladani. Jadi kita harus berhati-hati waktu kita membaca satu surat. Kita harus membaca latar belakang surat ini, siapa mereka, dan apa tujuan surat itu ditulis, dan pesan apa yang ingin disampaikan di sini. Kenapa Paulus menulis surat ini kepada mereka dengan bahasa yang begitu halus? Sebenarnya ini adalah bahasa sindiran kepada mereka, bahasa yang menegur mereka secara halus, bukan bahasa untuk menganjurkan mereka atau menghimbau mereka untuk melakukan sesuatu. Justru jangan dilakukan. 1 Korintus ini
sebenarnya adalah surat teguran halus kepada jemaat Korintus. Karena mereka ini berbuat banyak sekali kesalahan. Mereka bilang mereka ini bisa mempunyai karunia yang lebih hebat yang satu dengan yang lain. Padahal roh itu adalah satu, roh yang sama, tidak mungkin terpecah. Dan kalau kita melihat ini, berarti surat ini bukan surat himbauan atau bukan surat anjuran untuk dituruti, tapi justru ini adalah satu surat teguran. Tapi Paulus membahasakannya dengan satu bahasa yang halus, teguran yang halus. Kenapa Paulus lakukan ini? Karena kita tahu bahwa ini jemaat yang masih bayi rohani, masih duniawi. Kalau Paulus menggunakan bahasa yang keras, tentunya akan menghancurkan ini jemaat ini. Jemaat ini akan terpecah lebih parah lagi. Jadi Paulus menggunakan satu bahasa yang sangat halus, dan kita para pembacanya harus mengerti, mendapat pengertian yang benar dari tulisan Paulus ini. Dan nanti saya akan lanjutkan kembali untuk bahasa roh pada pasal yang selanjutnya. Jadi kita mesti ingat bahwa ini adalah surat teguran dan ini adalah jemaat-jemaat yang duniawi. Apakah kita akan menuruti apa yang dipraktekkan oleh jemaat ini di dalam bahasa roh mereka? Tunggu, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Terima kasih.